Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah abnai wa ikhwani fillah rahimani wa iyyakum jami'an. Di malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ususul Manhajis Salaf fi Da'wati ila Allah. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyebutkan dan menjelaskan apa yang disebutkan oleh penulis tentang keutamaan mengikuti manhaj salaf dan juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya akan keselamatan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang mengikuti manhaj ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang keempat dengan tema sihatul intisabi ila manhajis salaf, bolehnya atau benarnya kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf, dan itu merupakan keharusan untuk membedakan antara ahlu bidah dengan ahlu sunnah karena ahlu bidah juga menggunakan semboyan ahlu sunnah wal jamaah, yang ahlu sunnah wal jamaah bagian atau salah satu dari nama salaf. Maka untuk membedakan kita dengan mereka, maka di zaman ini dianjurkan bagi kita untuk menggunakan kata salaf, manhaj salaf, untuk membedakan kita dengan mereka. Penulis mengatakan wa mimma tuqaddimu yu'lam annahu yajibu ittiba'u manhajis salaf. Pada pembahasan yang lalu diketahui, sudah dijelaskan bahwasanya wajib mengikuti manhaj salaf, baik dalam akidah, amalan maupun perbuatan. Walaysa fil intisabi ilaihi ayyu aibin mudammatin. Jadi menisbatkan diri kepada manhaj salaf bukan perkara yang tercela dan aib, bukan. Bal huwa mimma yajibu 'alal insan an yantasiba ilaihi. Bahkan yang demikian itu wajib bagi seseorang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Wa an ya'tazza bihi, dan dia merasa mulia dengannya. Wa an yukaththira sawada ahlihi, dan juga memperbanyak jumlah para pengikutnya. Illa sabila linajatil abdi illa bihi, karena tidak ada keselamatan bagi seorang hamba, tidak ada jalan bagi seorang hamba kepada keselamatan kecuali dengan mengikuti manhaj ini. Itu manhaj salaf. Faullahu jalla wa ala indama atna ala salifin al-awwalin atba'na dzalika bitanai ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyanjung, memuji orang-orang terdahulu, generasi pertama kaum Muhajirin dan Ansar, Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi orang terdahulu dipuji, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dulu Syekhul Islam rahimahullah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fi kalamin matinin fi annal intisaba lis-salafi yu'tabaru takfiran li sawadi ahlil haq wa nusratan lahum. Ya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya dalam ucapannya yang indah bahwasanya menisbatkan diri kepada salaf ya itu dianggap memperbanyak jumlah ahlul haq, memperbanyak jumlah orang-orang yang menegakkan kebenaran dan membela mereka. Ya, jadi mengajak orang kepada manhaj salaf itu harus agar bertambah jumlah ahlul haq. Karena dengan banyaknya jumlah akan menumbuhkan kekuatan dan akan semakin tampak sunnah. Namun ketika jumlahnya sedikit, hilang itu ya. Seperti kita, jumlah ahlu sunnah sedikit. Yang banyak jumlah ahlu bid'ah banyak. Sehingga pamor kekuatan ahlu sunnah ya tidak ditakuti, tidak memiliki kekuatan. Yang ada diejek, dihina dan sebagainya. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Ya. Ini. Beliau mengatakan li'annal kitabah ya wa sunnah aidan qad dalla ala annahu la yazalu fi hadhil ummati ta'ifah mutamassikah bil haqqi alladhi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kata beliau, di dalam Al-Qur'an dan sunnah juga menjelaskan sesungguhnya akan ada pada umat ini sekelompok orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran ya yang dengannya diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat ya wa anna la tajtami'u ala dalal yang mereka ini tidak bersatu di atas kesesatan, tidak berkumpul, tidak bersepakat di atas kesesatan ya. Tapi nahi an dzalika at-tafaruq tafiru hadhihi ta'ifah al-mansurah wa tathbituha wa ziyadatu imaniha. Kata beliau, ya. Di dalam larangan dari berpecah belah terdapat makna memperbanyak kelompok ini, ya. Menguatkannya dan menambah keimanannya. Ini kata beliau. Wa qad takatsara aqwalu ahli ilmi fi wasfi tilka tariqah an-nabawiyah bismi salafiyah. Banyak ucapan-ucapan ulama ya yang mensifati atau menjelaskan tariqah nabawiyah ini dengan nama salaf. Ya. Wa man lam yakun muttabi'an laha kana min ahli bidah. Barang siapa yang tidak mengikuti salaf, mengikuti mereka, mengikuti orang-orang terdahulu, maka dia adalah ahlu bid'ah. Begitu. Pasti. Orang yang tidak mengikuti salaf, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama sunnah, maka mereka adalah ahlu bid'ah. Ini kata beliau. Ya. Wal ahwa dan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Watan tabiqu alaihim hadis dan sifat ini pantas diberikan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada ahlu bid'ah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti sunnah, maka sifat disemaikan nama ahlu bid'ah kepada mereka itu pantas, cocok. Ya. Lima hum fihi min atba'il hawa, karena ya dikarenakan mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu lil hawa wa mukhalafatin liman hajil kitab wa sunnah, dan menentang atau menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Wa yu'aqidu dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi qaulihi. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mempertegas
dalam ucapannya, faman ittaba'a ahwa'an nas ba'dal ilmi alladhi ba'athallahu bihi rasulahu wa ba'da hudallahi alladhi bayyanahu lil ibadihi fa huwa bihadhil mutabah. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsu setelah mendapatkan ilmu yang dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, dan juga ya mengikuti hawa nafsu setelah Allah memberikan hidayah yang dijelaskan kepada hamba-hambanya, maka dia ya benar-benar pengekor hawa nafsu. Ya, setelah dia mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia mengikuti hawa nafsu, maka dia benar-benar pengekor hawa nafsu. Ya. Walihada kana salaf yusamuna ahlal bidah wa tafaruq al-mukhalifina lil kitab wa sunnah ahlul ahwa. Oleh karena itu kaum salaf, orang-orang terdahulu menamakan ahlul bid'ah, orang-orang yang membuat perpecahan, penentangan terhadap Al-Quran dan Sunnah dinamakan dengan ahlul bid'ah. Ini, itulah ulama terdahulu untuk membedakan antara ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah. Karena ahlul sunnah yasiru alaman hadis salaf, wa ahlul bid'ah yattabi'ul ahwa wad dalal. Ahlul sunnah dia berjalan di atas manhaj salaf, di atas sunnah Al-Quran dan Sunnah. Adapun ahlul ahwa berjalan di atas hawa nafsunya dan kesesatannya. Ya, ini. Wa yu'akidu dzalika fi mawdi'in akhar. Dia juga mempertegas pada tempat yang lain. Ya, hina dhahaba ila annahu man lam yakun min atba'is salaf wa muntasiban ilain kana min ahlil ahwa kama yabdu min qawlihi. Ya, fa ulima anna si'ara ahlil bidah huwa tarku intihari ittiba'is salaf. Beliau juga mempertegas dalam ya tempat yang lain ketika menjelaskan bahwasanya orang yang tidak mengikuti salaf dan tidak menisbatkan dirinya kepadanya, maka dia termasuk ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Ini kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan kata Anda. Jadi orang yang tidak mengikuti salaf dan tidak menisbatkan dirinya kepada salaf, maka dia termasuk ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Jadi falhasil kesimpulannya mengikuti manhaj salaf, berafiliasi, berinisbat kepada salaf, maka itu merupakan bagian dari din, bagian dari agama. Ya. Dan juga sebagai pembeda antara ahlul haq dan ahlul batil. Sebagaimana ini tampak dari ucapannya, Pauli kata beliau, diketahui sesungguhnya tanda ahlul bid'ah adalah meninggalkan tidak ittiba kepada salaf. Ini ciri tanda ahlul bid'ah. Kata beliau adalah tidak mengikuti salaf. Mana ada ahlul bid'ah mengikuti salaf? Enggak. Siapa? Semenjak zaman dahulu sama sekarang. Asy'ariyah, ya Sufiyah, atau Harokiyah, apakah mereka mengikuti salaf? Tidak. Mengikuti siapa mereka? Mereka mengikuti guru-guru mereka. Mereka mengikuti pimpinan-pimpinan mereka. Yang menjadi sumber syariat, menjadi dasar pijakan mereka adalah undang-undang yang telah dibuat oleh guru-guru mereka. Afwan, coba lihat organisasi yang ada di kita. Organisasi keagamaan. Ya. Apa yang menjadi pijakan mereka? Bukan Al-Quran Sunnah. Tapi hasil mukernas, hasil muktamar gitu kan. Itu jadi pijakan. Coba harokah lihat. Harokah, Ikhwan Muslimin. Ya, atau yang sejenisnya. Apa yang jadi pijakan mereka? Bukan Al-Quran Sunnah. Tapi hasil mukernas, hasil musyawarah, hasil rapat. Itu menjadi pijakan mereka. Baik dalam agama maupun dalam politik gitu kan. Bukan Al-Quran dan Sunnah. Mereka campurkan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Adapun salafi menjadi pijakan dan pedomannya dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman salaf. Ya. Wa kada rahimahullah dzalika fi mawdi'in akhar hinaqal. Dan Syaikhul Islam juga menegaskan, menguatkan pada tempat yang lain ketika beliau mengatakan walihadza kana man kharaja an mujibil kitab wa sunnah minal ulama'i wal ubba yuj'alu min ahlil ahwa kama kana salafu isamunahum ahlal ahwa. Kata beliau, oleh karena itu orang
ulama atau ahli ibadah yang keluar dari tuntutan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka dinamakan ahlul ahwa, ya. Dan kaum salaf terdahulu menamakan mereka ahlul ahwa. Jadi para sahabat, orang-orang terdahulu menamakan, ya, orang-orang yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah sebagai ahlul ahwa. Orang-orang yang mengekor hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, bukan ahlus sunnah. Ya, ini kata beliau. Bal dzakara Syekhul Islam rahimahullah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sabab ibtida'i man ibtada'a fi dinillah ala wa huwa al-bu'du an manhajis salaf wa tibaihi wal intisab ilaihi. Kata beliau, sebab orang melakukan kebid'ahan, ya, dalam agama Allah adalah mereka jauh dari manhaj salaf, mengikutinya dan bernisbah kepadanya. Ini kata beliau, kalau Islam itu Taimiyah. Ketika kita jauh dari manhaj salaf, ya, maka mereka melakukan kebid'ahan. Ini pasti. Ya. Faqarara rahimahullah anna ittiba'al manhaj salaf, ya, yu'tabaru asiman biidznillah minal wuqu'i fil bid'ah wal mukhalafat. Ya, kata beliau menegaskan, menetapkan sesungguhnya mengikuti manhaj salaf dianggap sebagai benteng, ya, yang melindungi dia dari terjatuh ke dalam kebid'ahan dan penyimpangan. Pasti, ya, orang yang mengikuti salaf, ya, ya, akan terlindungi, terjaga, ya, terjatuh dari perbuatan bid'ah dan penyimpangan. Ya, ini. Fayaqul, kemudian beliau mengatakan, falamma kanu ab'ada an mutaba'ati salaf kanu azhar bil bid'ah. Ketika mereka berada pada posisi yang jauh dari salaf, ya, dari mengikuti salaf, maka mereka terkenal dengan bid'ah, masyhur dengan kebid'ahan. Ketika mereka berada posisi jauh dari salaf, itu pasti. Maka mereka terkenal dengan kebid'ahan. Lihat orang yang jauh dari salaf. Bahkan orang yang ketika dia, ya, mengenal manhaj salaf, kemudian dia belajar, kemudian dia jauh dari masalah, menyimpangnya. Ya, tidak percaya wahnya begitu. Kita lihat ikhwan-ikhwan kita atau ustaz kita yang menyimpang dari masalah, gitu kan? Karena jauh dari masalah. Ya, begitu. Bahkan, ya, anak ketika kita belajar masih sana, sama-sama belajar, dia pertama sabiqun awalun, dia termasuk orang yang pertama belajar salat. Ya, ya, sebelum anak kita ngaji bareng dia. Ya, ketika kita pulang masing-masing, seiring dengan waktu, sekarang dia berubah menjadi Roisut Thariqah Tijaniyah. Bayangkan, menjadi pimpinan Thariqah Tijaniyah. Dari salaf menjadi pimpinan Thariqah Tijaniyah. Itu bayangkan, loncatannya jauh sekali. Ya, kok bisa dari salaf menjadi Thariqah Tijaniyah? Ya, ikut Thariqah Tijaniyah, jadi pimpinannya dia. Orang penting di sana. Kok bisa? Itulah hidayah. Kenapa? Karena dia jauh dari manhaj dan rumahnya dekat dengan kita, sama-sama di Depok. Tapi dia tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah datang, kelihatan. Ya, dia jauh, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan pertemanan yang buruk, akhirnya jadilah dia seperti itu. Itu. Dan benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika, ya, orang jauh dari mengikuti salaf, maka dia terkenal dengan bid'ah, Ya, dan ucapan ulama itu bukan wahyu, tapi mereka berdasarkan basirah. Apa yang mereka katakan benar, ya, berdasarkan bimbingan dari ilmu dan basirah yang dalam dari mereka. Ya, maka kalau kita ingin selamat, jangan jauh dari mengikuti salaf. Jangan jauh dari majelis ilmu, duduklah di majelis ilmu. Karena kalau kita jauh pasti akan menyimpang. Itu, ya. Wa innama wujidat hadhihi tasmiyatu bisababil iftiraq wal firaq wal bidah. Sesungguhnya penamaan ini didapati dengan sebab, ya, mereka berbeda-beda, berfiraq-firaq, berkelompok-kelompok dan melakukan kebid'ahan. Ya, maka mereka dinamakan ahlul bidah. Wa kasratu da'in ilaih, dan banyaknya dai-dai yang menyeru kepadanya,
kepada kebid'ahan. Bahkan dari ahli sunnah ya wa tibai salaf nautun yu'rafuna biha. Maka ahli sunnah dan orang-orang yang mengikuti salaf memiliki sifat dan ciri yang mereka dikenali dengannya. Wa yatamayyazuna biha an ahlil bidah, ya, dan dibedakan mereka dengan ahli bidah. Dengan ciri ini mereka dibedakan dengan ahli bidah. Ya, balla aiba wala mudamma ala man azhara manhaj salaf wa da'a ilaihi wa intasaba ilaihi. Bahkan ya tidak tercela, ya, dan aib orang yang menampakkan manhaj salaf, ya, dan mengajak kepadanya dan menisbatkan diri kepadanya. Fa innahu yuqbalu minhu dzalika bihaq. Karena dengan demikian, dengan cara itu akan terima kebenaran. Wa mu'aradatu sahibihi mu'aradatu lil haqqi al wajib ittiba'u. Ya, maka menyelisihi salaf berarti dia menentang kebenaran yang wajib kebenaran itu diikuti. Ya, orang yang menentang salaf berarti dia menentang kebenaran. Ya, begitu. Wa fi dzalika yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam hal itu Syekhul Islam berkata, la aiba man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi. Bukanlah aib orang yang menampakkan madhab salaf, menisbatkan diri kepadanya dan merasa bangga dengannya. Bal yajibu qubula, ya qubulu dzalika minhu bil ittifaq, bahkan ya mesti, bahkan yang demikian itu wajib diterima dengan mufakat. Ya, fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan. Ya, karena sesungguhnya madhab salaf, ya, tidak lain adalah kebenaran. Ini kata beliau. Sesungguhnya madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ya. Fa in kana muwafiqan lahu batinan wa zahiran fa huwa bi manzilatil mu'min alladhi huwa 'alal haqq batinan wa zahiran. Kata beliau, apabila seseorang menyepakatinya, ya, batin dan zahir, ya, maka dia seorang mukmin yang berada di atas kebenaran batin dan zahir. Baik batin maupun zahir. Ini kata beliau. Ya. Berarti dia berada di atas kebenaran. Kalau mengikuti salaf, mengikuti manhaj salaf berarti dia berada di atas kebenaran. Orang yang tidak mengikuti manhaj salaf berarti tidak di atas kebenaran. Begitu. Ya. Wa min hilali al-ghardi li kalimat salafiyah maknan wa intisaban yatabayyan, ya, khata'u katsiri minal kuttab wal mufakkirin haitsu ja'alu al-intisaba lis-salaf as-salih wa man da'a bi da'watihim wa nahjahum wa hadara min, ya, wa hadara man mukhalafatuhum ja'alu dzalika dahilan bi musammal firaq allati tuliyat biha al-ummatul islamiyah bal ja'alu at-tahdhir minal manahij al-mukhalafah liman hadis salaf sababan fi firqatil ummah. Ya. Dari pemaparan, ya, kata salaf baik makna maupun intisab, jelaslah bagi kita kekeliruan sebagian para penulis dan para pemikir di mana mereka menjadikan intisab kepada salafus saleh, ya, dan mendakwakan dengan dakwah mereka dan bermanhaj dengan manhaj mereka dan memperingati, ya, dari orang-orang yang menyimpang, ya, mereka menjadikan hal ini masuk ke dalam penamaan firaq, kelompok yang diuji umat dengannya. Bahkan mereka, orang-orang ini, ya, Abu Sa'ad mentahdir manhaj-manhaj yang menyelisih manhaj salaf, ya, menjadi sebab perpecahan umat. Maka keliru orang yang mengatakan mengajak umat kepada manhaj salaf dianggap membuat perpecahan umat. Maka ini keliru. Mengajarkan tauhid sesuai dengan pemahaman salaf dianggap memecah belah umat. Ya. Menjelaskan sunnah ya sesuai dengan pemahaman salaf dianggap memecah belah umat. Ini adalah pandangan yang keliru dari para penulis dan para pemikir cendekiawan. Dan juga muncul ucapan ini dari para ahlu bidah. Ini adalah ucapan yang keliru. Justru mengajak orang kepada manhaj salaf itu mempersatukan umat dari berpecah belah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika membangun dakwah, menyatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar, kaum Aus dan Khazraj ketika di Madinah. Dengan apa Rasul menyatukan mereka? Dengan tauhid, dengan manhaj salaf, dengan manhaj nubuwah, dengan tauhid Rasul menyatukan mereka sehingga mereka bersatu. Ya, itu. Nah sekarang kalau ada ya, salaf yang menyatukan kaum muslim di atas tauhid dianggap memecah belah, ya ini adalah keliru, anggapan yang salah. Justru terjadinya perpecah belahan umat itu adalah karena banyaknya kebedaan dan berbedanya akidah. Dan tidak akan bersatu umat di atas akidah yang berbeda-beda, di atas amalan yang berbeda-beda. Tidak akan bersatu. Kalau seandainya terlihat bersatu, wa qulubuhum syattah, namun hati mereka berpecah belah. Itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah syahadat la ilaha illallah. Banyak ulama menafsirkan. Ya, tali Allah ditafsirkan dengan Islam. Tali Allah ditafsirkan dengan akidah. Walaupun penafsiran berbeda-beda, namun maknanya satu. Hakikatnya satu. Ya, begitu. Ini kata Allah. Dan jangan kalian berpecah belah. Jadi kalau ingin bersatu dengan tali Allah, di atas satu akidah, satu pemahaman, yaitu pemahaman salaf, insya Allah kaum muslimin akan bersatu. Namun kalau dibangun di atas akidah yang berbeda-beda, ini Syiah, ini Maturidiyah, ini Sufi, ini Asy'ariyah, ini Qadariyah, ini Jabariyah, ya, ini Harokiyah, untuk bersatu dia akan bersatu karena masing-masing memiliki kepentingan dan kebanggaan terhadap kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ya, ini. Ini kata beliau, ya. Keliru orang yang mengatakan, keliru kesalahan sebagian penulis dan para pemikir yang mengatakan ketika salafi, ya, mengajak umat bersatu, ya, kembali kepada salaf dianggap memecah belah umat. Wa min dzanbin li hadza salafi al-haq inda haulai siwa tamasuk al-khalis bi manhaj salafil ummah. Ya, wa mufaraqah al-mukhalifin wa bayani sayyigin wa kasfi sayfil mubtilin. Ya. Apa dosa salaf yang sejati? Tidaklah dosa salaf yang sejati ini menurut mereka, menurut orang-orang Hizbiyun, menurut orang-orang ahli bid'ah, dosa salaf adalah kecuali karena mereka berpegang teguh dengan manhaj salaf. Ya. Dan mereka memisahkan diri dari orang-orang yang menyelisihinya. Kemudian Salafi menjelaskan kekeliruan orang-orang yang sesat dan menyingkap, ya, kesesatan orang-orang yang berdusta. Ya, ini itu sehingga mereka Salafi dicecat. Apa salahnya sih Salafi? Kesalahan Salafi berpegang teguh dengan salaf, menyelisih orang-orang yang menyelisih salaf, menyingkap kebatilan ahli bid'ah, dan juga menyingkap kedustaan orang-orang yang berdusta. Ini kesalahan Salafi. Maka mereka hantam ini. Coba kalau Salafi bermesra-mesraan dengan mereka, salam-salam, berdekatan, duduk bareng, pasti mereka tidak akan menghina Salafi, tidak akan melecehkan Salafi. Jawab Salafi. Begitu ya. Ini. Wa ma min dzambin, ya, yuhad illa annahu, ya, waqafa bil bayan wa tahdhir, ya, waqfun bil bayan wa tahdhir min khaturah kathirin min ad-da'wat al-muntasirah, ya, al-mukhalafah liman hadis salaf as-salih, ya. Yang dianggap dosa salafi tiada lain adalah karena sikapnya menjelaskan dan memperingati dari bahaya berbagai macam gerakan-gerakan yang tersebar, gerakan-gerakan dakwah yang tersebar yang menyelisihi manhaj salaf salih. Tilka da'wat wal harakat allati fiha dhahabun, ya, dhahabun, ya, dhahabun lirunukil Islam wa zinati ila subahin al bidah wa sawaibihi. Ya,
Gerakan-gerakan itu, dakwah dan gerakan-gerakan itu menghilangkan keindahan Islam, ya, menuju kepada berbagai macam syubhat, bid'ah dan ya kekotoran, ya, tilka tasmiyat wa da'wat alati ja'alat al-Islam munhasiran fi lusuk kotiha, ya. Penamaan-penamaan itu, gerakan-gerakan itu menjadikan Islam sebatas berada di serambinya saja. Ya, watabi'an ya lisunai siasatiha, dan Islam mengikuti pelaku politiknya, hatta asbahan nasu firaqan wa syi'an, sehingga manusia menjadi berkelompok-kelompok dan bergolongan-golongan karena mereka bukan karena salafi, karena dia gerakan harokat-harokat dakwah yang menyimpang dari salaf, ya, mereka lah yang membuat, ya, manusia bergolongan-bergolongan, berkelompok-kelompok, berpecah belah. Ya, ini. Wadhalika kama akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatahu sataftariqu syi'an wa ahzaban wala najata illa liman ittaba'a sabilal mu'minin wa istanabal muhdatsat fid din. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi berpartai-partai dan bergolongan-golongan. Tidak selamat kecuali orang yang mengikuti jalannya orang-orang yang beriman dan menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Apa ini maksud sabilul mu'minin? Jalannya para sahabat. Ya. Kecuali tidak selamat kecuali orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Jalannya kaum salaf, ya. Dan menjauhi perkara-perkara dalam agama, menjauhi bid'ah. Inilah orang yang selamat. Ya, namun orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, mereka tidak akan selamat dari hal ini, dari perpecahan ini. Ya, fakana lizaman ala man arada ittiba'al haq wasduluka tariqihi an yakuna nadaruhu wa fikruhu mahfudan, ya, minal nabi as-safi wal hadi al-qawim was sabilil mustaqim. Akni sabilul mu'minina al-muttabi'ina li sunnati sayyidil mursalin sabiran muhtasiban la yaduruhu man khalafahu min tilkal firaq al-mutanahirah al-mutanajirah allati istadda ya ramyuha wa an qausin wahidatin lil haq wal huda. Ya. Kata beliau, orang, ya, maka seharusnya orang yang ingin mengikuti kebenaran dan menempuh jalannya agar pandangannya, pemikirannya terambil dari sumber yang murni, ya, dan petunjuk yang lurus dan jalan yang lurus. Yang aku maksud adalah jalannya orang-orang beriman yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam keadaan sabar menempuhnya dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak memudaratkannya orang yang menyelisihinya dari firaq-firaq, dari kelompok-kelompok, ya, yang, ya, mengarahkan anak panahnya kepada ahlul haq dan al-huda. Ini kata nulis. Ya. Ini berintisab kepada salaf. Jadi berintisab, menisbahkan diri kita kepada salaf, ya, itu adalah kebaikan, ya, dan keselamatan. Ya. Untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu batil adalah dengan menisbahkan diri kepada salaf. Bukan perkara yang bid'ah. Ya. Ada orang yang mengatakan salafi itu mazhab yang kelima dalam Islam. Ya, kata mereka. Ya, begitu. Salafi, menisbahkan diri salafi. Ini perkara yang bid'ah kata mereka. Ya, karena tidak ada penyebutannya dalam Al-Qur'an. Ya, kata ini. Ini kata mereka. Tapi yang berikutnya masuk pada pembahasan yang kelima. Ya, sudah paham ya? Jadi bolehnya atau sahnya kita menisbahkan diri kepada salaf. Ya, yang kelima adalah tarikh dakwah. Sekarang definisi dakwah. Ya, kalau kita mengaku salafi maka ada keharusan kita berdakwah. Maka sebelum berdakwah kita harus mengetahui apa itu arti dakwah, baik secara bahasa maupun secara istilah.
Ya, sekarang tarifud dakwah, definisi dakwah. Ad-da'watu ila Allah Ta'ala takunu bima'na nida'un nas li fi'li ma amara Allah bihi wa tarki ma nahallahu an wa yatadhammanu dzalika amrahum bi kulli khairin wa nahyuhum an kulli syarrin. Ya. Ya, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya adalah nida'un nas, menyeru manusia untuk melakukan perintah Allah dan melarang manusia dari mengerjakannya. Ini mana dakwah ya secara bahasa. Ya, menyeru manusia, mengajak manusia untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, dan itu berarti memerintahkan mereka dengan seluruh kebaikan dan melarang mereka dari seluruh keburukan. Itu mana dakwah secara bahasa. Paham ya? Ini. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di bayani mana dakwah ketika menjelaskan arti dakwah, ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannah. Mereka itu mengajak kepada neraka dan Allah mengajak mereka kepada surga. Ai yad'u wa yunadi wa yad'u. Maka kata dakwah di sini artinya yad'u, menyeru, memanggil dan memerintah. Wa qala ikhbaran an mu'min ali fir'aun, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghabarkan tentang seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang berkata, wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najawat wa nad'unani ilan nar. Wahai kaumku, ada apa dengan kalian? Aku mengajak kalian kepada keselamatan, namun kalian mengajak aku kepada neraka. Ini dakwah, mana dakwah? Ya. Wa alaihi wa yakunu mana dakwah syar'an. Ya, oleh karena itu mana dakwah secara syariat adalah an-nida'u ila fi'li ma amara Allah bihi minal aqwal wal a'mal. Ya, wa tarki man halallahu anhu minal aqwal wal a'mal. Mana dakwah secara syariat adalah mengajak, menyuruh manusia untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik ucapan maupun amalan, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan. Ini mana dakwah secara syar'i. Mengajak, menyuruh manusia untuk melakukan perintah Allah, baik ucapan ataupun perbuatan. Dan ya, menyuruh manusia untuk meninggalkan larangan Allah, baik ucapan maupun perbuatan. Ini mana dakwah secara syar'i. Ya, paham ya? Nih, ya. Yaqulu Syekhul Islam rahimahullah fi hadzal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang mana ini. Wa hiya da'watu ilal iman billah. Dakwah adalah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Ini kata Syekhul Islam. Jadi dakwah adalah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Wa bima ja'a bihi rusuluh, dan hal-hal yang dibawa oleh para rasulnya bima akhbaru bihi, pada perkara-perkara yang mereka kabarkan. Ya, wa ta'atuhum bima amaru bihi, ya, dan menyuruh mereka untuk mentaati para rasul dengan apa yang mereka perintahkan. Fadawati ilaihi min adawati ilallah. Maka berdakwah kepada ajaran Rasul, mengajak manusia kepada apa yang dibawa oleh Rasul, berarti berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini kata Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Fadawatu ila Allah ya amrul khalqi wal ibad wa nida'uhum limtithali awamirillahi minal iman bihi wa bima ja'a bihi rusuluhu salawatullahi wassalamu alaihi wa yasmul dzalika ad-dinu kulluh. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memerintahkan dan mengajak makhluk dan hamba untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa iman kepadanya dan hal-hal yang dibawa oleh para rasulnya salawatullahi wassalamu alaihim, termasuk juga agama seluruhnya. Ini dakwah. Ya, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Ya. Melaksanakan perintah Allah. Ya, dan juga mengajak manusia ya untuk mengimani apa yang dibawa oleh para rasul.
termasuk juga agama Islam. Ini dakwah. Jadi dakwah itu mengajak menuju pada agama, pada din, kepada sunnah, bukan kepada golongan, bukan kepada partai, bukan. Ya, ada namanya partai dakwah, mengajak ke dakwah, agak nyoblos partainya. Itu bukan partai dakwah itu, partai saja, partai dakwah. Ya, ya dakwah-dakwah ya partai-partai. Ya, begitu. Dakwah murni mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu dakwah. Ya, walita ja'at ad-da'watu fi kitabillahi bi sifatil khitab wan nida. Oleh karena itu kata dakwah di dalam Al-Qur'an datang dengan bentuk khitab, seruan dan panggilan. Jadi oleh karena kata dakwah dalam Al-Qur'an datang dengan bentuk panggilan dan seruan. Ya, wadalik ini al-alfat al-atiyah. Contohnya, ya, contoh, ya, lafaz-lafaz dakwah dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas dengan seruan, wahai manusia, ini dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, wahai ahlul kitab, ya bani Israil wahai bani Israil dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwa dakwah adalah seruan dan panggilan, ajakan dan panggilan. Ya. Ya, ini dakwah, definisi dakwah secara syar'i, secara bahasa dan juga secara syariat. Sekarang fardu dakwah wa hajatun nas ilaiha, terutama dakwah dan kebutuhan manusia kepadanya. Lebih-lebih di zaman kita ini. Ya, sangat butuh pada dakwah. Ya, dakwah banyak, tapi dakwah yang menyimpang. Butuh dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dakwah yang mengajak manusia kepada Allah, kepada tauhid, ya, kepada sunnah. Bukan dakwah yang mengajak pada manusia kepada kebid'ahan, kesesatan, atau mengajak kepada dirinya sendiri. Ya, ini. Dakwah ila Allah sa'nuha 'azimun wa amruha jazimun. Berdakwah kepada Allah, berdakwah di sisi Allah memiliki kedudukan yang agung, yang besar dan penting. Ya. Wa thawabuha 'azimun jalilun, dan pahalanya sangat besar. Wa hiya min, ya, ahamil furud wal wajibat ala muslimin, dan dakwah termasuk fardu dan kewajiban yang penting, yang utama bagi kaum muslimin. Jadi kewajiban bagi kita semuanya itu berdakwah. Jadi wajib dakwah itu wajib bagi seluruh kaum muslim. Bukan hanya sebagian saja, bukan hanya bagi ustaz, bagi dai saja. Saya tidak ada kewajiban. Wajib selama Anda mengaku muslim, ada kewajiban di sana, kewajiban dakwah. Ya. Wa 'alal ulama bi sifatin khas, dan juga kewajiban bagi ulama secara khusus. Wa hiya tariqur rusul alaihi wassalatu wassalam fahumul qudwah bi hadzal amril azim. Dakwah merupakan jalannya para rasul karena mereka adalah teladan dalam tugas yang agung ini. Ya, mereka adalah teladan dan imam, pemimpin dalam tugas yang agung ini. Wa hiya tariqatu atba'ihim ila yaumil qiyamah, dan dakwah merupakan jalan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Wal haja ilaiha balidururah ma'lumatun qa'imah. Maka kebutuhan kepada dakwah diketahui. Panas bihajatin mulahah ila man yubassiruhum fi dinihim wa yahudu bihim ila tariqil qawim wa siratil mustaqim min da'watihim ila tauhid wa nabdi ma yudaduhu min al-a'mal wal aqwal ima bil kulliyah au kamalil wajib. Ya. Kebutuhan manusia kepada dakwah, kebutuhan manusia kepada orang yang menerangi, ya, yang menunjuki mereka kepada agama mereka, membawa mereka kepada jalan yang lurus, shiratal mustaqim, ya, dan juga kebutuhan manusia kepada orang-orang yang mengajarkan mereka tauhid dan menghilangkan hal-hal yang menentangnya berupa amalan dan ucapan, baik secara keseluruhan atau hanya sekedar penyempurna kewajiban. Ya. Walidha aujaballahu ta'ala 'alal ulama an yubayyinu al-haq bidalil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para ulama untuk menjelaskan kebenaran dengan dalilnya. Wa an yad'un nas, wa an yad'un nas, ya, ilaihi likai yakunu,
yakun al-bayanu sababan li khurujin nasi min zulmatil jahli wa qiyami umurihim fid dunya wad din ala ma amara Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para ulama untuk menjelaskan kebenaran dan mendakwakan kebenaran tersebut kepada manusia. Ya, agar penjelasan menjadi sebab keluarnya manusia dari gelapnya kebodohan. Dan tegaknya urusan mereka di dunia dan di akhirat. Pada dunia dan agama. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Idil jahlu lahu akibatun wa khaymatun 'alal alam kulli. Kata beliau, karena kebodohan memiliki akibat yang buruk bagi alam semesta ini seluruhnya. Kebodohan. Jadi kebodohan memiliki ya akibat yang buruk bagi alam seluruhnya. Ya. Fabil jahli yusraku bihi. Karena kebodohan Allah disekutukan. Ya. Subhanahu wa ta'ala jahli yulhidu fi asma'ihi wa sifatihi, karena kebodohan nama-nama dan sifat Allah diingkari. Wabil jahli yuharifu din kulluh, karena kebodohan juga agama dirubah seluruhnya. Jadi merubah agama karena kebodohan. Pelaku kita juga karena kebodohan. Ini bahayanya. Ya. Walidha akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza qubidal ulama'u yabqa ru'usun juhalun fayamtawna nas bi ghairi ilmin fayadalluna wa yudillun. Oleh karena itu Nabi menghabarkan sesungguhnya ketika dicabut ulama, diwafatkan ulama, sehingga tersisa orang-orang yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang bodoh, kemudian mereka berfatwa kepada manusia tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Dan itu banyak. Ya, ini banyak orang-orang yang bodoh menjadi kiai, menjadi ya. Kalau di buka YouTube ada namanya Gufron ya. Itu kiai mengajak kesesatan. Banyak orang-orang bodoh. Dengan modal label gelar MA, LC atau doktor. Ya, jadi dai sejuta umat terkenal. Tapi batuan nyeleneh merusak umat, bukan membuat umat cerdas tapi membuat umat bodoh. Itu ahsam. Ketika diwafatkannya ulama, dia diwafatkannya sunnah, ulama sunnah, maka yang tersisa kebodohan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala hadza. Baik, kita lanjutkan ya. Kata penulis fa'ala hadza takunu da'watu sababan ra'isan fi salahil alam. Landasan ini, dengan landasan ini dakwah menjadi sebab pokok ya memperbaiki dunia. Ya, wastiqamah amrihi, dan menegakkan urusannya. Ya. Wahib ilihi min kulli ma yufsidu halahu, dan juga menjaganya dari segala hal yang merusak keadaannya. Walan yakuna dzalika illa bil hufaz 'alal ummah fi aqidatiha wa qimatiha wa akhlaqiha. Wa ihatah dzalika bi siyajil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan itu semua tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga akidah umat, akhlaknya. Dan itu bisa dilakukan dengan cara al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang munkar itu. Menjaga umat ini dengan dakwah, semuanya tidak akan terwujud. Ya. Ya, kecuali dengan dakwah. Wa qad amara Allah bi da'wati fi ayatin katsiratin wa raqaba fiha bal hatta 'alaiha subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, bahkan memotivasi, mendorong kita untuk berdakwah pada ayat yang banyak, dalam ayat yang banyak. Ya, wa dzalika kama fi qoulihi ta'ala, dan itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang paling baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah
dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini. Fahsanun nas qaulan wa amalan man da'a ila Allahi wa arsada ilaihi. Ya, maka manusia yang terbaik ucapan dan amalannya adalah orang yang mengajak pada Allah. Orang yang mendakwakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ila dan menunjukinya. Wa dinahum dan mengajarkan ya hamba agamanya. Ya, wa faqahahu fihi dan memahamkan mereka. Ya, wa sabara ala dzalika dan bersabar di dalam melaksanakannya, melakukannya. Wa amila bi da'watihi ya, dan benar-benar menjalankan dakwah. Wa hadzal jinsu minan nasi hum ahsanun nas wa hum aslahun nas wa anfa'un nas lin nas. Maka dengan cara inilah ya seseorang menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang paling saleh dan paling bermanfaat bagi manusia. Dengan cara dakwah. Kalau kita yang mulia, ingin manusia menjadi terbaik, ucap dan amalnya maka berdakwah. Maka kita akan menjadi manusia yang baik, menjadi manusia utama manusia. Ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman arada an yakuna min atba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam fa alaihi da'wati ila Allah ala basiratin hatta yakuna min atba'i alal haqiqah. Ya, barang siapa ya ya barang siapa kata Syekh Abdul Aziz, barang siapa yang ingin ya, menjadi pengikut Mustafa sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia berdakwah kepada Allah ya dengan hujah yang jelas sehingga dia menjadi pengikut sejati. Ya, sehingga dia menjadi pengikut sejati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yanfa'un nas wa yanfa'u nafsahu ya. Ya, sehingga dia bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi lain. Ya. Falahu bidzalika mithlu ujurihim walau kanu malayin. Dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya walaupun yang mengikutinya itu berjuta-juta. Fahadhi nikmatun azimah wal faidah katsir. Maka ini merupakan nikmat yang besar dan manfaat yang besar. Maka semangatlah kita berdakwah. Ya, ya ayuhan thalabah. Ya, wahai santri kalian bersemangat belajar. Jika kalian sudah memiliki ilmu berdakwah, ya karena itu kewajiban kalian. Bapak-bapak yang ada di sini semangat belajar juga. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Karena ada kewajiban dakwah. Ya, bagi bapak-bapak, baik dakwah pada istri, anak dan sebagainya. Ya, jangan menganggap saya udah tua nggak kewajiban dakwah. Ada kewajiban. Kaum muslimin semuanya wajib berdakwah. Ya, ala mastato sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, ini. Baik, kita lanjutkan. Ya. Sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu min al-ajri min ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu atham man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Tidak dikurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Tidak dikurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Ini. Fi sahihain dalam Sahih Bukhari Muslim, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li Ali, sesungguhnya Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, lama ba'athahu li Fathi Khaybar, ketika Rasul mengutus Ali untuk menaklukkan Khaybar. Ya. Qala lahu, Nabi mengatakan kepada Ali, "Wallahi an yahyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin ni'am." Demi Allah ya Ali, sungguh Allah memberi petunjuk satu orang dengan sebab kau
itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Ya, daripada mobil baru Lamborghini, daripada mobil BMW, Mercy dan sebagainya. Ya, lebih baik bagi kita. Kalau kita bisa memberikan hidayah satu orang, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini keutamaan dakwah. Ya. Fa'ayu fadlin yajuzu adanya Allah. Ya. Keutamaan apakah ya yang mengiringi kepada Allah? Ya. Innahu fadlun adzim, sesungguhnya ini merupakan karunia yang besar, wa ajrun karim, dan pahala yang mulia, min rabbi ya, min rabbi ghafurin karim, ya, afuwin karim, dari Rabb yang maha pengampun lagi maha mulia. Fajaza'u dakwah khairun minad dunya wa ma fiha, maka balasan dakwah, pahala dakwah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Gitu Pak, begitu besar pahala dakwah. Ya, bukan perkara yang main-main, perkara besar. Ya. Padahal makanun azimah, makanatun azimatun, ilhiya wa lifatul anbiya wal mursalin. Dakwah memiliki kedudukan yang agung karena dakwah merupakan tugasnya para nabi dan para rasul. Fahiya min azamil muhimmat allati bu'itha min ajliha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa kullifa biha atba'uhu. Dakwah merupakan tugas yang agung yang karenanya diutus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan diperintahkan kepada para pengikutnya untuk melaksanakan dakwah. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan Muhammad, inilah jalan menyeru kepada Allah di atas ilmu, aku demikian juga orang-orang yang mengikuti berdakwah. Fahiyya sabilu rusul alaihi wassalatu wassalam wa tariquhum. Dakwah merupakan jalannya para rasul. Fahum ahlul nadar wa ahlul bisar. Mereka adalah orang-orang yang memberikan peringatan dan kabar gembira, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhiran. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an pada hambanya agar dia memberi peringatan kepada semesta alam. Ya, ini. Balina dakwah ilallahi tu'addu min huquqi la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Ya, bahkan dakwah dianggap, berdakwah kepada Allah dianggap sebagai hak kalimat tauhid. Pada waktu min akadi ma'badi din, berdakwah merupakan landasan agama yang paling utama. Wa'adhamu wajibati syariah, dan kewajiban syarat yang paling agung, ya, wa azharu sya'airillah, dan syiar Allah yang paling tampak, wala salahal ibad wal bilad illa bil qiyam biha wa izhari. Tidak ada kebaikan bagi hamba dan juga bagi negeri kecuali dengan menunaikannya dan menampakkannya, wa ta'limiha wa takmiliha bihasbil istita'ah, mengagungkannya, menyempurnakannya sesuai dengan kemampuan, wa ala qadri ma yahsulu min taksirin fi amri da'wati wa idaatihi wa ihmalihi yakunu nafsu, ya, wa tahdutul fitan wa yadharul fasad fil ardi. Ya, sesuai kadar keterbatasan, peremehan dan pelalaian, ya, maka sebesar itu pula kekurangannya, dan akan menimbulkan fitnah dan munculnya kerusakan di muka bumi. Ketika kita melalaikan dakwah, maka akan muncul fitnah, kerusakan di muka bumi. Ya. Walihada ja'alallahu min adzamil faraid, oleh karena Allah menjadikan dakwah termasuk kewajiban agama yang paling agung. Wa aujaba amra dakwah ala umul muslimin, dan Allah mewajibkan dakwah kepada seluruh kaum muslimin. Ya, kullu ala hasbi halatihi wa qudratihi, semuanya sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Ya, wa wasafa subhanahu bi al-mu'minin al-kumal wa anna alaihim bil qiyam bi amri da'wati wa ta'awun alaihi wa tawasi bihi. Ya,
Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang berdakwah, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang berdakwah adalah mukmin yang sempurna. Jadi kalau kita ingin menjadi mukmin yang sempurna berdakwah, ya, al-kamal, al-mukminin al-kamal. Ya. Allah mensifati orang yang berdakwah adalah orang mukmin yang sempurna. Wa ahna alaihi bil qiyam bi amri dakwah wa ta'awun alaihi, dan Allah memuji ya mereka karena mereka mengerjakan dakwah, menunaikan dakwah, bekerja sama di dalamnya, saling menasihati. Wa syahidallahu bi annahum khairun nas. Dan Allah menyatakan bahwasanya mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya, dan manusia yang paling bermanfaat linnas bagi manusia. Wa a'dhamuhum ihsanan ilaihi, dan orang yang paling ihsan, ya, yang paling besar ihsannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini dalilnya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ya, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya. Jadi kalau kita berdakwah, ya, maka kita termasuk mukmin yang sempurna. Menjadi mukmin yang sempurna. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang sempurna, gampang berdakwah. Tentunya dengan ilmu, bukan dengan dua semangat, keberanian, bukan, tapi dengan ilmu. Maka kalian belajar dari sekarang. Bapak belajar. Ya, jangan saya sudah tua, ya, halangan tidak menjadi halangan. Ya, tua maupun muda kewajiban kita belajar. Ya, karena dakwah itu kewajiban bagi kita. Ya. Wa nasu ala mukhtalifi ajnasihim wa alwanihim wa azmanihim wa quwwatihim wa dhafihim bihajah masa ila da'watil islamiyah. Manusia dengan keragaman jenisnya, warnanya, masanya, kekuatannya, dan kelemahan mereka sangat membutuhkan dakwah. Ya. Wa bihajah ila dinillahil qawiyy alladhi yunadhimu hayatahu. Dan kebutuhan mereka kepada agama Allah yang lurus, yang mengatur kehidupan mereka. Sa'un ma yata'allaqu minha bil khaliq aw bi ahadin minal makhluqin. Baik yang berkaitan dengan khaliq, dengan pencipta, dengan Allah, atau dengan salah satu makhluknya. Wa qad khalaqa insan wa ta'tarihi jawanibu nafsin katsiratin. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki banyak kekurangan. Enggak ada manusia yang sempurna. Memiliki banyak kekurangan. Ya. Pertama, beranjak dari sini, fainna madarikahu wa ma'arifahu mahma tawassa'at, ya. Afaquha fainna tabqa qasiratun mahdudatun. Beranjak dari sini, ya, kemampuannya dan pengetahuannya meskipun luas, ya, maka dia tetap terbatas. Maka manusia tetap terbatas. Walaupun pengetahuannya banyak, tetap terbatas. Ya. Walidzalika arsalallahu rusul, oleh karena itu diutuslah Rasul SAW. Diutuslah para rasul untuk mengajarkan manusia cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manusia butuh itu. Ya, ini. Walidha hadhihi tajat al-basariyah man yaduha ila rabbiha wa yaquduha ila ma'alim najatiha wa sabili hayatiha. Oleh karena itu, manusia membutuhkan, ya, orang, ya, yang menunjukinya kepada Allah dan kepada, ya, hal yang menyelamatkannya dan juga jalan kehidupannya yang hakiki. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Qayyim, berkaitan dengan ini Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, hajatun nas ila syariati daruratun. Ya, kebutuhan manusia kepada syariat penting. Memang benar-benar butuh. Kebutuhan manusia kepada syariat benar-benar butuh. Darurat. Ya. Fauqa hajatihim ila kulli syai'in, melebihi kebutuhan mereka kepada segala sesuatu. Wa hajatuhum ila syariah a'zam min hajatihim ila tanafus. Kebutuhan mereka kepada syariat lebih besar daripada kebutuhan mereka untuk bernapas pada udara. Lebih besar kebutuhan saya daripada kebutuhan mereka pada udara atau bernapas. Fadlan an ta'amut, lebih lagi pada makan dan minum. Ya. Falaisan nas qattu ila sayyin ahwaj minhum ila ma'rifati ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minal qiyam bihi wa
da'watu ilaihi was sabru alaihi. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh manusia daripada mengetahui apa yang dibawa oleh para rasul. Ya, dengan mengamalkannya, mendakwakannya dan bersabar dalam melaksanakannya. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi kebutuhan kita kepada dakwah pada saat itu lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum. Ya, gitu. Makan minum 3 hari, 3 kali dan sehari. Kebutuhan kepada syariat, kepada ilmu lebih baik. Tiap detik kita butuh pada ilmu. Ya, ketika kita jauh dari ilmu, rusak hati kita. Ya, masuk setan dalam hati kita. Ya, waqad kana muslimuna fi ahdihi sallallahu wa ahdi ashabihi wa tabi'ina yu'adhimuna hadzal amra. Kaum muslimin pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa tabi'in mereka mengagungkan tugas ini. Ya. Wa yaqumuna bihi haqqal qiyam dan mereka melakukan dengan sebenar-benarnya. Fadarura ilaihi ba'da tilkal asman asaddu wa a'dham. Maka kebutuhan manusia kepada dakwah setelah masa sahabat, masa tabi'in ini lebih besar. Ya, kebutuhan kita kepada lebih besar setelah masa mereka. Ya, dikas berarti jahli karena banyaknya kebodohan. Wakilatil ilmi, sedikitnya ilmu. Wa ghaflatil kasir dan banyaknya kelalaian. Ya, ini. Ya, ini pentingnya dakwah. Ya. Baik, ya, demikian masih ada sisi sedikit lagi. Dan waktunya agak panjang kita ke sini. Intinya sama, ya. Jadi intinya kewajiban kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berdakwah di atas manhaj salaf, bukan di atas manhaj di luar salaf. Karena manhaj salaf adalah manhaj yang dijamin kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang keluar dari manhaj salaf, maka dipastikan dia menyimpang. Dan itu wakilnya begitu. Tanpa kita lihat. Barang siapa yang berpaling dari manhaj salaf, dia menyimpang. Bagaimana Khawarij? Khawarij orang Khawarij menyimpang. Di manhaj salaf, maka dia menjadi sesat. Gitu kan? Daripada masih sama sudah. Dan ketika mereka menyimpang dari sahabat, ya keluar dari jalan yang sahabat, maka tersesatlah mereka. Semakin jauh, semakin jauh. Ya, begitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita fi hadzal manhaj di atas manhaj. Ala hadzal manhaj di atas manhaj ini. Ya, sehingga kita mati dalam keadaan tetap di atas manhaj ini. Baik, nakabuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.